pada prinsipnya sebenarnya reformasi birokrasi itu intinya ada 3 sasaran utama, yaitu bagaimana birokrasi itu bisa bersih dan akuntabel tadi. Kalau bersih ya bersih dari bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan sampai ada praktek-praktek transaksional yang menyebabkan nama buruk Kementerian Agama dan juga mengganggu integritas ASN. Kondisi transaksional tersebut bisa dilihat misalnya di dalam jual beli jabatan, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran penyimpangan anggaran dan sebagainya. Dan tentu ini penyebab utamanya adalah memang dari sisi aspek manusianya. Ini aspek manusianya, tadi integritasnya yang rendah, hati nuraninya yang tidak baik, punya moral yang baik tapi tidak punya keberanian moral untuk menegakkannya. Ini menyangkut aspek manusianya. Dan tentu dari sisi strategi pengawasan, penyebab dari aspek manusia ini tentu akan dilakukan upaya melalui preemptif atau edukatif dengan fokus bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk supaya kita selalu memahami dan mengerti untuk selalu anti korupsi. Ini di dalam wujudnya melalui sosialisasi anti korupsi dan sebagainya, sehingga betul-betul tumbuh kesadaran dan pemahaman untuk selalu tidak melakukan korupsi. Dalam bentuk misalnya ya banyak macamnya, ada kolusi misalnya, kemudian juga ada kickback, ada pengembalian uang gitu yang tidak resmi, kemudian juga ada unsur misalnya penyuapan, ada unsur gratifikasi. Ini gratifikasi itu Bapak harus tahu, itu di PMA 39 tahun 2019 diatur bagaimana pengendalian gratifikasi di Kementerian Agama. Pada prinsipnya kewajiban Bapak dan Ibu adalah harus menotifikasi, yaitu menerima dalam arti luas segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Ini yang harus dihindari, harus ditolak. Nah, apabila misalnya karena kondisi keadaan tidak bisa menolak pemberian tersebut, maka harus dilaporkan kepada unit pengendali gratifikasi stat atau ke KPK gitu. Kalau ke unit pengendali gratifikasi itu dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya gratifikasi tersebut, karena mungkin susah menolak itu karena kita tidak menerima langsung, kemudian juga pengirimnya kita nggak ketahui dan sebagainya, itu tidak bisa dihindari, menolaknya itu harus dilaporkan. Kalau ke KPK jangka waktunya adalah 30 hari setelah menerima gratifikasi tersebut. Nah, kalau gratifikasi tidak lapor ke KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja, maka itu dikatakan suap. Nah, kalau suap menurut pasal 12B besar, pasal 12C besar, Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi, maka ada konsekuensinya. Apabila nilainya di atas 10 juta, maka itu akan pembuktian terbalik. Anda, Bapak dan Ibu yang harus membuktikan bahwa itu bukan gratifikasi, tidak berhubungan dengan jabatan, dan juga tidak bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Ini harus Bapak sendiri yang membuktikan. Kalau di bawah 10 juta, nanti penuntut umum yang membuktikan bahwa itu gratifikasi. Dan kalau terbukti, maka ada konsekuensi hukum, pidana penjara seumur hidup, minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Ini banyak yang sudah, pasal ini sudah dikenakan, banyak. Bapak dan Ibu mungkin lebih tahu. Kemudian juga pada denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Ini kalau gratifikasi itu betul-betul tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja, dan itu bisa dikatakan suap. Maka dari itu tadi ditegaskan di dalam PMA tersebut bahwa Bapak itu sebenarnya harus menolak segala bentuk gratifikasi tersebut. Dan kalau tidak mampu menolak, harus lapor dengan segala konsekuensinya. Kemudian di dalam PMA tersebut mengenai pengendalian gratifikasi, mungkin saya tegaskan lagi, sebenarnya ada gratifikasi yang perlu dilaporkan, yang tadi, kemudian juga yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan tugas dan kewajiban, dan juga ada gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Nah, ini kadang-kadang suka banyak ya, yang tidak perlu dilaporkan, misalnya hadiah-hadiah yang tidak berhubungan dengan jabatan, tugas dan kewajiban, misalnya hadiah-hadiah
di tempat-tempat toko segala macam, kemudian juga pemberian dalam hubungan keluarga, saudara sebenda sampai tingkat 3, kemudian juga pemberian dalam hitanan, perayaan, misalnya pernikahan, itu maksimal 1 juta masih diperkenankan itu. Makanya saya kalau ngasih coba 900.000 gitu, supaya nggak terkena itu. Kalau ke teman, ke saudara itu sebenarnya. Kemudian juga kalau misalnya pemberian karena ada yang pensiun, nah itu harus tidak perlu dilaporkan, boleh itu, tapi tidak dalam bentuk uang atau setara uang, nilainya 300.000 per orang per pemberian, dan maksimal 1 juta per tahun. Ini jadi ada aturannya di PMA itu. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai semua persoalan itu kalau memang tidak berhubungan dengan jabatan dan tugas kewajibannya itu sebenarnya bisa diterima dan tidak dilaporkan, terkait misalnya tadi berhubungan dengan pensiun dan sebagainya, kemudian juga hitanan, pernikahan dan sebagainya itu diperkenankan di dalam PMA. Nah, kemudian Bapak terkait gratifikasi tersebut, maka kita bersyukurlah kemarin di dalam Hari Anti Korupsi Sedunia itu kita memperoleh penghargaan dengan predikat paling banyak melaporkan gratifikasi yang diterima oleh Kepala Kantor Agama, ya urusan agama Cimahi Tengah, ya Pak Budi. Mungkin Bapak ada itu juga sebenarnya harus dicontoh. Kalau memang ada gratifikasi yang berhubungan jabatan, betul tugas jabatannya dilaporkan. Kalau memang tidak kuasa menolaknya. Tapi yang lebih baik adalah menolak gratifikasi. Jangan sampai diterima dulu baru dilaporkan, repot gitu. Lebih baik menolak. Nah, tapi kadang-kadang budaya setempat kan kalau menolak langsung tersinggung gitu. Nah, kalau pendekatan misalnya kan di Jogja waktu inovasi WBK itu, beliau melakukan upaya persuasi, diterima dulu, kemudian dia datangi lagi ke rumahnya, dijelaskan dan dikembalikan. Nah, banyak cara lah gitu yang itu unsur gratifikasi, kemudian juga unsur-unsur yang lain, misalnya administrasi harus dikelola dan sebagainya. Ini merupakan upaya dari sisi aspek manusia. Kemudian juga dari aspek budaya, ini memang kita budayanya budaya permisif dan budaya koruptif, karena memang kebiasaan budaya yang lalu itu untuk memberi sesuatu kepada misalnya pihak-pihak tertentu dan bahkan memberi sesuatunya ke atasan untuk supaya karirnya bagus. Nah, ini juga harus dihindari. Budaya permisif itu harus betul-betul dihindari menjadi budaya yang anti koruptif, dan tentu ini harus dibangun dengan budaya anti koruptif di lingkungan Sulawesi Barat ini. Bagaimana organisasi Kementerian Agama dan di Kementerian Sulawesi Barat itu betul-betul sudah menerapkan budaya anti korupsi yang betul-betul yang semula permisif koruptif menjadi budaya yang anti koruptif. Dan ini tidak mudah, perlu ada upaya secara terstruktur, komprehensif dan bersinambungan melalui proses pembatinan yang terus menerus. Dan ini saya lihat budaya ini masih sangat lekat. 3H, halal, haram, hantam. Ini padahal karena tahu cara bertobatnya, ini yang paling ini budaya-budaya. Ini yang harus betul-betul budaya-budaya. Pak Kanwil mau kunjungan ke daerahnya, ini disambut dengan baik, diberikan honor yang memang tidak ada kegiatannya. Pak Kanwil mau ke Jakarta, nelpon kakak depan kota ini, itu tanda untuk memberikan amplop untuk bekal ke Jakarta. Ini budaya-budaya yang sering dijumpai. Belum misalnya yang terkait dengan jual beli jabatan, kepala KUA yang tidak pindah-pindah aja itu ada uangnya itu. Ini yang harus dihilangkan. Kenapa dia pindah-pindah 4 tahun, 5 tahun nggak dipindah-pindah? Gitu. Kepala madrasah apalagi ini kebanyakan selalu jadi korban, ya. Makanya lebih sabar, jadi pahalanya lebih banyak. Ini kepala madrasah, gitu. Ini program-program nasional, BOS segala macam itu banyak fiktif hanya karena dipakai untuk memberikan sesuatu ke atasannya, kabin madrasahnya segala macam itu jadi ATM. Ini yang budaya-budaya yang betul-betul harus hilangkan. Kalau ini sedikit aja dirubah untuk bisa
menahan diri supaya tidak halal-haram hantam karena tahu bertobatnya, itu alhamdulillah sudah sangat membantu bagaimana meningkatkan kemuliaan agama yang terpercaya. Saya minta gitu aja, jangan sampai budaya misalnya mau naik golongan aja harus kantor, mau fotokopi harus bayar. Ini budaya-budaya yang tadi mulai kecil-kecil diri sendiri ini harus sudah dirubah gitu. Dan ini harus punya moral dan keberanian moral untuk menegakkannya. Harus memulai dari sendiri sekarang selamanya, kata Agim. Kita kalau berbusa-busa bicara masalah konteks reformasi birokrasi yang bersih, itu kadang-kadang jelimet gitu ya. Karena terstruktur ya, formil. Yang paling penting itu budaya-budaya setor menyetor, jual beli jabatan, segala macam bentuknya itu harus dihilangkan. Nah, itu budaya yang bersih dan akuntabel tadi, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Kemudian juga sasaran reformasi birokrasi yang kedua adalah birokrasi yang capable. Capable itu harus mumpuni, profesional tadi, nilai-nilai yang ketiga itu. Ahli di bidangnya. Dan pengolahan keuangan, pengolahan arsip, pengolahan barang milik negara, itu semua harus dilakukan secara mumpuni, pembinaan SDM, sistem merit yang dilaksanakan, kemudian juga salah satu misalnya manajemen ASN yang harus dikelola dengan baik itu ada 14 untuk PNS, di mana salah satunya disiplin yang nanti akan kita bahas lebih jauh gitu. Nah, kemudian selain mumpuni itu dalam pengelolaan SDM, pengolahan IT dan segala macamnya, juga yang sasaran ketiga itu adalah birokrasi yang betul-betul mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Semua pelayanan agama-keagamaan, pelayanan pendidikan agama-keagamaan harus betul-betul didukung IT dan keberadaannya penuh inovasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih cepat, tepat, mudah dan melebihi apa yang diinginkan oleh mereka. Itu pelayanan prima yang masyarakat. Sebenarnya itulah sasaran reformasi birokrasi. Bapak harus betul-betul anti korupsi, mulai jangan sampai membiasakan menjilat ke atasan dengan memberikan oleh-oleh, amplop dan segala macam supaya karirnya naik misalnya. Untuk memudahkan segala urusan yang terkait jabatan itu dihilangkan. Kemudian akuntabel, kemudian juga mumpuni dalam bidangnya, kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural harus handal. Kemudian juga betul-betul mampu memberikan pelayanan prima. Itu sebenarnya tiga sasaran utama reformasi birokrasi. Kalau itu sudah dilaksanakan, itu sebenarnya nggak perlu repot-repot untuk mengejar-ngejar predikat WBK-WBM itu hanya untuk formal aja. Gitu. Yang paling penting itu tiga sasaran itu. Bapak dan Ibu harus bersih betul-betul dari korupsi, kolusi, dan rasisme, akuntabel dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, harus betul-betul mumpuni gitu, meningkatkan keahlian secara terus-menerus dan kompetensi teknis, kemudian juga manajerial dan soal kultural, dan juga kualifikasi pendidikan ditingkatkan terus, kemudian juga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi tiga itu yang utama. Nah, dari tiga ini kadang-kadang sasarannya dijabarkan lebih lanjut dalam untuk reformasi birokrasi 8 area perubahan tadi.